Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini akan memberikan materi untuk kalian tentang hak asasi manusia atau HAM dalam perspektif Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lukmanul Hakim, asal kelas A3 dengan nomor NIM 240600212. Nah, setelah itu kita mulai ke pembahasannya. Go! Kalian harus tahu apa itu HAM. Apa itu HAM tuh? Nah, HAM itu adalah hak asasi manusia, adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Setelah dunia mengalami peperangan yang melibatkan hampir seluruh dunia dan di mana-mana, hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam Perikatan Bangsa-Bangsa. Nah, setelah kalian tahu apa itu HAM itu, saya jadi sini akan menjelaskan tentang konsep dan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga saya akan memberikan sesuatu nih. Nah, pengertian hak asasi manusia itu bisa dikutip juga dari, bukan dikutip, tapi bisa dari para ahli juga loh. Mau tahu, simak sejelasnya. Pertama, ada yang namanya Peter R. Baher. Dalam buku dengan judul Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri, Peter R. Baher mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, itu pengertian dari Peter R. Baher. Lanjut lagi. Yang kedua, ada John Locke. Berbicara tentang hak asasi manusia atau HAM tidak bisa dilepaskan dari seorang ahli yang bernama John Locke. Dikutip dari buku The Second Trace of Civil Gunfire and a Later Conflict Toleration, John Locke menyatakan bahwa HAM merupakan suatu hak-hak untuk yang diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya. Nah, itu yang dari John Locke. Lanjut lagi. Ketiga, ada A.J.M. Mill atau Mile. Menurut A.J.M. Mile atau Mile, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang manusia itu sendiri, seperti agama, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, sosial, dan budaya, serta status sosial. Nah, itulah pengertian dari Mile. Lanjut lagi. Yang keempat. Mohon maaf ya kalau gak ada gambarnya, soalnya saya sudah cari di manapun gak ada gambar dari tokoh ini. Yang keempat yaitu ada G.J. Wolhuck. Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, G.J. Wolhuck menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya. Nah, itu pengertian dari G.J. Wolhuck. Lanjut yang terakhir.
Yang kelima, atau yang terakhir, ada tokoh yang bernama Austin Rane. Menurut Austin Rane, hak asasi manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki oleh individu yang sudah diatur dan dirumuskan di dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara. Nah, itulah dari kelima tokoh tersebut kita bisa simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan sudah ada dalam diri manusia sejak lahir, tanpa memandang latar belakang seperti agama, ras, jenis kelamin, budaya, serta status sosial. Hak ini meliputi hak persamaan dan kebebasan, hak untuk mempertahankan hidup, dan hak untuk melindungi harta benda yang dimilikinya serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh negara dan hukumnya bersifat mutlak sehingga tidak bisa dirampas dan diganggu gugat karena bisa menghilangkan derajat manusianya. Selanjutnya ada jaminan pelindungan HAM dalam peraturan undang-undangan. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan untuk menjamin pemenuhan hak-hak warganya. Berikut adalah 5 jaminan hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada hak untuk hidup. Jaminan paling dasar yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk hidup. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini sesuai dengan prinsip dalam pembukaan bahwa kemerdekaan adalah hak yang tidak bisa ditawarkan termasuk kebebasan individu untuk hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang dimilikinya. Yang kedua, ada hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 10 UU nomor 39 tahun 1999 menjelaskan lebih lanjut mengenai hak ini. Yang ketiga, ada hak untuk mengembangkan diri, kebebasan untuk diri. Kebebasan untuk mengembangkan diri diatur dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam pasal 11 sampai 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya, perlindungan, pengembangan pribadinya, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah hak memperoleh keadilan. Hak untuk hak untuk memperoleh keadilan diatur dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 17 sampai 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil dan diberikan keadilan. Yang terakhir adalah hak atas kebebasan pribadi. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 20 sampai 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak atas kebebasan pribadi. Ini mencakup hak atas kebebasan bergerak, kebebasan berpendapat, hak atas privasi dan hak untuk tidak disiksa. Ada pengaturan hak asasi manusia sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dasar tertulis sebagai dasar bagi penyelenggara kenegaraan di Indonesia. Adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup pembukaan dan batang tubuh. Mengenai hal ini, Mukti Fajar berpendapat sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia yang meliputi atau mencakup pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lahir sebelum DUHAM memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif.
Karena sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Konsepsi HAM tersebut tidak hanya ditunjukkan untuk warga sebangsa Indonesia, tetapi untuk seluruh bangsa di dunia. Disitulah letak progresivitas konsepsi hak asasi manusia di tengah berkecamuknya perang antara blok negara-negara imperial. Konsepsi yang demikian merupakan penanda corak konstitusionalisme Indonesia yang menjadi dasar tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia. Nah, segitu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, terima kasih.